Pemerintah mintanya 0, berapa kemarin itu? Itu kan kompromi Yes, 0,5. compromise, heeh. Karena sebenarnya usernya pada waktu itu mintanya 0,4, tapi selalu saya bilang, 0,4 itu adalah blending-nya loh. Iya, Mereka tuh iya. bukan bilang kita minta biodieselnya 0,4. Nah, ini yang sering kadang-kadang orang lupa. Iya. Kadang-kadang orang Karena yang lupa. dipakai bukan biodieselnya, tapi blended gitu. Yes, Ya, yes. gitu. Jadi kalau user itu mengeluarkan spek yang dia inginkan, ini orang selalu menangkap bahwa spek itulah speknya biodiesel. Padahal yang dimaksud oleh user setahu saya dan selalu saya ingin remind again and again ya, bahwa yang dimaksud oleh user dengan spek fuel yang blended itu adalah blended Yang fuel. sudah menjadi yang Yes. dikonsumsi oleh Yes. mereka. Yes. Gitu. Mudah-mudahan forum ini bisa jadi ini ya. Pencerahan. Bisa jadi gently reminder, Iya, guys, kita nggak ngomongin speknya biodiesel loh. Iya. Kalau misalnya user keluarin, gue maunya segini ya. Iya. Gitu. Itu yang diomongin mereka itu tuh, ingat loh, bukan biodiesel tapi Iya. blended. Yang gitu. itu spek yang sudah kita pada saat ngisi solar di pump, di gas station gitu ya, SPBU. Yes, gitu. ya. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing. Saya Togar Sitanggang, jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast. Setiap episode kita mencoba membicarakan hal-hal yang berbeda, yang informatif terhadap masyarakat melalui podcast ini dalam dunia perkelapa sawitan. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu, Ibu Lucia, yang kita akan berbincang sedikit mengenai, sedikit kembali kepada biodiesel, tetapi lebih spesifik kepada yang dikatakan selama ini road test. Ya. Mungkin pemirsa dan pendengar juga banyak mendengar bahwa sebelum dilakukan blending yang sudah kita lakukan misalnya sekarang pada B30, itu kami sudah melakukan road test. Nah, road test itu sebenarnya bagaimana, Bu Lucia? Oke, selamat siang nih ya buat semuanya. Oke, jadi gini Bang Togar, kalau kita mau memulai campuran, itu sebenarnya nggak sederhana. Jadi di balik panggung itu persiapannya tuh banyak sekali. Sometimes bahkan 2 tahun ya persiapannya ya. Jadi awalnya biasanya kita mulai dengan mencari dulu spesifikasi. Ya, spesifikasi karena ini kan akan digunakan oleh vehicle. Jadi kami kemudian mengundang dari tim teknis itu, kemudian mengundang semua stakeholders yang akan terlibat di dalam implementasi tersebut. Jadi kita bicaranya adalah nanti setelah implementasi siapa saja sih yang akan terlibat. Nah, yang terlibat itu kemudian kami undang sebagai stakeholders untuk memulai rencana pencampuran. Ya. Jadi rencana pencampuran itu biasanya dimulai dari pertama kita melakukan spesifikasi dulu. Jadi menentukan spesifikasi dari biofuel, dalam hal ini biodiesel yang akan digunakan. Nah itu tim teknisnya kemudian bekerja. Rapatnya maraton, biasanya seminggu sekali, kita follow up terus menerus. Ya. Nah spek itu kemudian kita coba bawa atau bahas bersama dengan end user nantinya. Yeah. Asosiasi yang terlibat di dalam ini kemudian diundang. Yeah. Misalnya Gaikindo yang mewakili otomotif ya. Yeah.
lalu ada heavy equipment, jadi ada dari asosiasi yang menggunakan heavy equipment juga diundang. Kemudian tentu saja Pertamina juga diundang karena sebagai blendernya ya, sebagai distributornya. Nah, setelah menemukan spesifikasi tersebut, baru kemudian jadi paralel dengan itu kita melakukan namanya uji coba setempat ya. Jadi belum sampai ke jalan. Uji coba laboratorium. Laboratorium. Oke. Sebenarnya bukan sampai laboratorium saja sih. Jadi laboratorium itu bertugas, Lemigas dalam hal ini ya, yang ditugaskan melakukan semua tes atas rekomendasi-rekomendasi dari spesifikasi yang tadi telah kita bahas. Nah, dites oleh Lemigas ya. Jadi itu sampling-samplingnya semua kita kirim, kemudian dites oleh Lemigas, mengeluarkan ini loh hasil speknya. Nah, di samping itu secara paralel biasanya BPPT lalu melakukan atau BRIN sekarang. Ya, sekarang BRIN. Itu melakukan uji coba di tempat. Jadi ada vehicle yang stay. Jadi mesin yang diam ya, artinya tidak di jalan ya. Mesinnya diam. Kemudian kita lakukan uji coba dengan menggunakan tadi spesifikasi yang digunakan. Nah, hasilnya juga kita minta. Nah, setelah misalnya di hasil tersebut menunjukkan bahwa ini campurannya oke, untuk vehicle juga oke, dari syarat mutu laboratorium juga terbukti bahwa it's good gitu, fine, memenuhi semua standar. Kita kan juga mengambil reference dari luar negeri ya, jadi tentu saja dari berbagai asosiasi, misalnya dari WWFC, dari segala macam lah ya kita ambil, kemudian baru kita masuk ke road test. Nah, road test itu sendiri, Bang Togar, itu kita membagi, jadi agak kompleks memang. Karena begini, vehicle yang harus mengkonsumsi campuran tersebut adalah vehicle yang kita nggak bisa jaga maintenance-nya. Ya, tentu saja kan. Karena itu masing-masing individu yang melakukan itu. Jadi masing-masing individu punya habit lah. Ada yang beneran care sama mobil ya, ada yang gitu asal bisa dipakai gitu kan. Jadi itu yang kemudian kita mencampur dalam road test tersebut, kita menggunakan ceritanya nih, kita menggunakan yang sejelek-jeleknya deh. Jadi solar misalnya ya, kita ingin bahwa solar kan juga diproduksi dari berbagai refinery ya. Mungkin publik juga tahu bahwa tidak semua kan, karena standar itu kan semua masuk standar, tapi standar itu kan ada bentang ya. Ada range-nya. Ada range. Jadi ada yang range bawah, ada range atas. Nah, supaya kita safe, kita mainnya safe play. Jadi kita ambil range yang paling jelek. The worst case. Worst case. Kita ambil range yang paling jelek, kemudian kita campurkan. Nah, itu pun kendaraannya kita bagi. Jadi ada kendaraan dengan katakanlah light vehicle ya. Ada heavy vehicle. Jadi ada truk yang dengan di atas 35 ton, ada yang light vehicle yang di bawah itu. Masing-masing juga kita pilih brandnya. Jadi nggak boleh dari satu brand. Jadi supaya ada karena brand masing-masing mobil juga sebenarnya kayak filter consumption, fuel consumption itu beda-beda loh ternyata gitu ya. Jadi setiap brand itu kan mereka punya keunggulan masing-masing ya. Kita nggak tahu apa itu, pokoknya kita mengundang dari berbagai brand supaya bisa mewakili semuanya ya. Nah, itu dari sisi vehicle-nya. Lalu dari sisi iklim. Ya, kita memilih rute untuk road test tersebut dari jarak dulu ya. Saya bicara jarak. Nah, jarak itu kita mengambil 50.000 kilometer. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kan garansi mobil itu kalau mobil baru itu kan 100.000 ya. Nah, jadi dianggap 50.000 mewakili. Nah, itu pun kita bedakan antara light vehicle 50.000 kilometer, tetapi heavy vehicle-nya itu cuma 40.000. Kenapa? Karena speed mereka kan beda. Ya, jadi light vehicle mungkin bisa lebih cepat. Jadi sedangkan selesainya kan harus barengan. Ya, jadi itu perbedaannya.
dari sisi distance. Lalu dari sisi iklim, kita mencari rute yang harus melewati dalam kota. Ya, harus melewati juga jalan tol, harus melewati pegunungan. Nah, harus mencapai, artinya kita mencari lokasi untuk starting atau untuk diamnya. Jadi mobil itu bahkan kita diamkan, karena kita ingin kan. Kembali lagi usernya berbagai macam, ya. Jadi bisa aja orang yang naruh mobilnya tuh 2 minggu nggak diapa-apain di rumah. Yes. Ya. Nah, apalagi pandemi. Nggak bisa kemana-mana ya. Pada waktu PPKM. Jadi dan nggak panasin juga mobilnya. Ya. Jadi kita mencari, misalnya kita mendiamkan sampai 21 hari bahkan. 21 hari kita diamkan di tempat yang paling dingin. Karena karena potensi endapan. Betul. Pada suhu yang sangat rendah, itu memang biodiesel mempunyai potensi membentuk semacam massa yang kita sebut dengan gel. Ya, itu adalah karena karakter dari biodieselnya sendiri. Ya. Lalu kita dari berbagai macam parameter tadi, kita juga melakukan tes di tempat. Ya, tadi kan kita sudah tes di laboratorium ya. Nah, itu pun kita simpen. Jadi kita juga sambil, selain road test itu, kita juga melakukan tes untuk storage. Jadi kita menggambarkan mini storage lah ya. Kalau misalnya di Pertamina itu kan tangkinya besar-besar tuh ya. Ribuan. Ribuan lah ya. Nah, kita nggak mungkin dong dengan ribuan seperti itu. Jadi kita membuat mini storage, kemudian mengkondisikan sedemikian rupa supaya kita bisa melihat apa yang akan terjadi setelah 21 hari misalnya. Ya, keadaan biodieselnya seperti apa setelah pencampuran tersebut ya. Dan itu kita tempatkan di tempat yang paling ekstrim. Dalam hal ini misalnya ya, biodiesel itu kan problem. Jadi kita melihat ekstrim dari sisi problemnya biodiesel itu kalau di suhu dingin kan. Nah, makanya storage-nya itu pun kita tempatkan di tempat yang paling dingin. Nah, misalnya dulu di B30 itu kita tempatkan di Dieng. Ya. Ada lagi satu di Lembang. Itu waktu B20 ya? B30 ya, B20 B20. B30 kita juga punya satu mini di Lembang. Jadi punya 2 tempat ya. Nah, itu juga sebagai tempat kita mengisi. Jadi sepanjang jalan itu kan mobil harus mengisi ya. Nah, kita mencampurnya itu di posisi Lembang, di posisi tempat yang dingin, kemudian membawa sepanjang Pulau Jawa gitu. Di Dieng ditempatkan juga diem, nggak ngapa-ngapain 21 hari. Nah, ketika lewat 21 hari pada suhu yang paling dingin, semua stakeholder diundang, kita melakukan tes precipitation. Jadi itu artinya kendaraan itu sudah diam, artinya fuelnya juga diam ya. Jadi bahan bakarnya juga diam, nggak ngapa-ngapain selama itu, nggak pernah dipanasin. Kemudian ketika kita start pertama kali, itu dalam hitungan 6 detik harus sudah hidup gitu. Nah, kemarin kalau B30 itu kita mencapai hitungan 4 detik sudah hidup. Di posisi Dieng. Setelah 21 hari jam 3 pagi kalau itu suhu paling dingin pada waktu itu 15 derajat Celcius pada waktu itu ya. So itu yang kita lakukan setiap kali kita melakukan road test. Jadi road test bukan hanya sekedar vehicle-nya jalan, tapi kita juga mengetes parameter, mengetes storage. Ya, kita lihat kalau misalnya storage-nya itu kita isi blanketing dan yang tidak perbandingannya seperti apa. Jadi kita mau make sure bahwa ketika user menggunakan dengan segala kondisi yang kita bisa akomodir pada waktu kita melakukan road test, supposedly kondisi-kondisi mereka sudah kita akomodir lah, pada saat road test. Nah, saya kembali balik dulu ke kondisi testing lab ya. Kita gampangnya testing lab. Berarti untuk B40 sudah dimulai. Ya, B40 kita sudah mulai lab test sejak tahun lalu sebenarnya ya. Sejak tahun lalu. Dan hasilnya so far ya oke lah. Gini,
Kalau secara parameter satu persatu mungkin saya belum bisa ngasih tahu karena ini kita masih terus mengejar parameter yang kita bisa mencari boleh dibilang kompromi lah ya antara produsen dengan user ya. Nah, jadi dari sisi produsen mereka memasukkan parameter ini. Dari sisi user juga mereka menginginkan ini loh ya. Nah, disebabkan frankly speaking Indonesia akan menjadi negara pertama lagi di dunia yang menggunakan B40 ya. Jadi dari sisi user kalau B40 mereka juga sudah melakukan semacam research duluan jauh-jauh hari 2 tahun sebelumnya juga mereka sudah research. So they can come up dengan we expect our expectation adalah ini. Nah, tetapi kembali diingat bahwa yang di-expect oleh user dalam hal ini pengguna pabrikan mesin lah ya, karena mereka kan harus melihat apakah feel-nya itu cocok dengan mesin mereka. Itu sebenarnya bukan biodieselnya, tapi B40-nya. Ya, jadi sesudah dicampur. Karena itu yang dipakai gitu ya. Yes, correct. Itu yang dipakai kan. Jadi regardless apapun biodieselnya, mereka nggak perlu mau tahu loh. Gue nggak mau tahu lah. Yang kasarnya penting B40 itu segini. Pokoknya yang masuk ke tempat mesin gue maunya kayak gini nih. Gitu. Nah, jadi dari sana kan, di dalam B40 itu kan ada 2 unsur. Jadi ada unsur solarnya sendiri, ada unsur biodiesel, ya. Jadi itu yang kemudian kita harus bertemu kan, gitu. Jadi spesifikasi kurang lebih sudah ketahuan lah ya. Bisa dicapai dengan biodiesel sendiri berat juga kalau misalnya tidak ada perbaikan. Artinya absolutely dengan standar yang sekarang B30 nggak mungkin kalau dibawa ke B40. Ya, jadi kalaupun mau menggunakan 40%-nya purely biodiesel, biodieselnya sendiri harus diimprove. Harus diimprove. Makanya kita tanya dong kepada produsen, "Hai guys, kalian sanggup nggak nih? Kayak gini loh, ya. Sanggup nggak nih mengimprove? Kalau kalian sanggup, mungkin kita bisa pakai nih 40% langsung, nggak pakai dicampur-campur dengan yang lain lagi." Gitu, ya. Nah, campur-campur dengan lain-lain ini perkiraan atau yang sudah dipelajari itu kira-kira apa? Sekarang tuh ada 2 skenario bahan lain yang bisa digunakan untuk mencampur ya, selain dengan B40-nya sendiri kalau memang bisa diimprove untuk mencapai. Selain dengan biodiesel, purely biodiesel ya, ada DPME namanya, jadi distilled palm methyl ester. Itu sebenarnya sama dengan biodiesel yang telah didestilasi. Jadi artinya telah lebih dimurnikan ya. Itu come from biodiesel. Kemudian dimurnikan kembali, ya. Jadi biodiesel ada post processing dari biodiesel. Nah, kandidat lainnya lagi adalah namanya HVO, hydrogenated vegetable oil. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah renewable energy juga, diproduksi sekarang oleh Pertamina dengan co-processing ya di refinery mereka. Sifatnya boleh dikatakan 99% sama dengan fossil fuel, sama dengan solar ya. Jadi banyak, tapi tentu saja banyak perbaikan ya. Apalagi dari sisi sulfur ya, karena kan jeleknya quote unquote jeleknya solar itu kan di sulfurnya. Jadi pollutionnya. Biodiesel tidak punya sulfur sama sekali. Biodiesel tidak punya sulfur. Jadi makanya saya bilang plus minus ya antara solar dengan ada makhluk baru nih namanya HVO ya. Kalau misalnya umum dengarnya green diesel kali ya, yang sering didengar ya, dan itu sudah digunakan memang ya, artinya sudah diproduksi oleh Pertamina. Nah, jadi 2 kandidat ini sedang kita pelajari juga. HVO sudah ada standar SNI. Ya, sudah kami buat standar SNI-nya karena itu kan green diesel ya, di negara-negara luar itu sudah banyak yang membuat green diesel. Nah, untuk DPME sudah ada standar internasional. Lucunya nih, standar internasional DPME, which is boleh dikatakan biodiesel yang sudah dimurnikan, jadi artinya sudah lebih bagus. Sebenarnya adalah B30 kita sekarang. Yes, slightly sama. Yes, slightly sama.
ya. Wah, berarti B30 kita udah oke banget dong. Sebenarnya udah ya kalau untuk penggunaan 30 oke lah ya. Iya, Nah, tapi karena kan di PMI kalau di luar negeri juga kan mereka campur ya, dan penggunaannya nggak sampai 30% juga kan. Kalau kita kan di Indonesia pakainya sampai 30% ya. Nah, jadi di PMI kalau untuk mencapai standar di PMI yang internasional aja sebenarnya udah hampir sama dengan standar kita sekarang gitu. Tinggal improve 1-2 item aja udah selesai gitu. Yang sulit sekali di biodiesel sekarang ini yang menjadi katakanlah tuh bahan pertengkaran setiap kali kalau kita meeting ya antara stakeholders ini. Itu kan sebenarnya cuma 2 parameter yaitu monoglyceride and water content. Ya. Nah, memang di PMI itu kedua hal ini bagus. Ya. Tapi water contentnya yang di standar internasional di PMI itu sama dengan water content kita. Which is lucunya disuruh lebih rendah daripada solar. Padahal solar nggak menyerap air, sementara biodiesel kalau didiamkan dan tanpa handling yang bagus, tanpa proper storage yang bagus, itu memang akan naik water contentnya. Jadi kita ditekan habis-habisan nih, biodiesel nih ditekan habis-habisan, sementara solar yang nggak pernah melewati 200 ppm katakanlah, tetap aja dikasih standarnya 400 ppm. Which is di atas biodiesel. Jadi dan bahkan di atas di PMI juga. Ya. Nah, kalau monoglyceride memang susah ya. Monoglyceride sekarang di PMI very good. Biodiesel mungkin agak sulit menyamai di PMI monoglyceride-nya di PMI. Karena memang di proses biodieselnya memang maksimum monoglyceride-nya memang sudah segitu. Jadi harus perlu produk proses tambahan agar yaitu distil tadi agar gliseridnya itu bisa diserap lagi, bisa dihilangkan lagi. Gitu. Tetapi satu hal juga yang perlu kita ingat, Bang Togar, this is my personal opinion, terus terang, di solar kan nggak ada monoglyceride, right? Yang dibutuhkan oleh si user yang punya mobil, nggak pusing juga tuh sama kalau monoglyceride-nya segini, karena masih oke buat mereka kan dicampur, unless kita talking about kita pakai 100% biodiesel. Nah, itu pasti mobilnya nggak mau juga gitu. Karena monoglyceride-nya akan mengganggu mesinnya. Iya, karena kan purely ada di sana ya. Misalnya kita sekarang kan standarnya 0,55 ya. Nah, 0,55 tentu nggak masuk dalam standar mereka. Tapi ingat ketika udah dicampur sama solar yang 0 itu pasti akan 0,3 berapa something, which is buat mereka it's good. Oke, buat gua 0,4 udah oke kok. Lo bisa 0,35 setelah dicampur dengan solar, baik-baik aja. Jadi 0,55 pun kembali lagi seperti saya bilang bahwa user they don't care about biodieselnya. They care about blended fuel yang masuk. The blended final one. Blended one. Yes. Tapi jadi kenapa 0,55 ini sering dipertanyakan? Gini, karena selalu kan kalau kita bicara biodiesel, jadi kalau kita bicara B30 atau apapun, selalu yang orang menjadi ditangkap pertama kali adalah biodiesel. Ya, jadi lupa di majornya masih tetap solar. Masih tetap solar majornya gitu. Nggak tahu, punya info nggak? Kalau yang sekarang B30 itu monoglyceride-nya jadinya berapa sekarang? 0,55 kan sekarang standarnya. Yang sudah dicampur. 0,33. 0,33. Something like 0,3133. Kalaupun dia 0,55 dicampur menjadi B40 paling naik sampai 0,4 ya maksimum. Mungkin cuma 0,35. 0,35 maksimum, which is actually bisa loh harusnya, come on. Ya, jadi makanya kan. Nah, ini yang kita sedang mencari lah ya, tentu ya. Tentu dari sisi komite teknis kita juga minta kalau memang nanti mau masuk ke B40, biodieselnya juga harus improve loh gitu. Nah, sekarang ini memang yang dihasilkan oleh para produsen is good ya, karena dulu kita tuh waktu B20 tuh kita 0,8.
monoglyceridnya. Oke, ya. Standarnya. Yes. Ya. Yes. Lalu ketika mau B30 kita push mereka. Sampai 0,55. Yes. Itu kalian mau nggak nih? Pemerintah mintanya 0, berapa kemarin itu? Itu kan kompromi 0,5. Yes, kompromi. Karena sebenarnya usernya pada waktu itu mintanya 0,4, tapi selalu saya bilang 0,4 itu adalah blendingnya loh. Mereka tuh bukan bilang kita minta biodieselnya 0,4. Nah, ini yang sering kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang karena lupa. Yang dipakai bukan biodieselnya tapi blended. Yes, gitu. Yes. Gitu. Jadi kalau user itu mengeluarkan spek yang dia inginkan, ini orang selalu menangkap bahwa spek itulah speknya biodiesel. Padahal yang dimaksud oleh user, setahu saya dan selalu saya ingin remind again and again ya, bahwa yang dimaksud oleh user dengan spek fuel yang blended itu adalah blended yang fuel. Sudah menjadi yang dikonsumsi oleh mereka. Yes, mudah-mudahan forum ini bisa jadi ini ya. Pencerahan. Bisa jadi gently reminder, guys, kita nggak ngomongin speknya biodiesel loh. Kalau misalnya user keluarin, gue maunya segini ya. Gitu. Itu yang diomongin mereka itu tuh, ingat loh, bukan biodiesel tapi blended. Yang itu spek yang sudah kita pada saat ngisi solar di pump, di gas station gitu ya, SPBU. Gitu. Ya. Seperti misalnya nanti untuk B40 katanya user butuhnya 200 water contentnya 200. Di bawah 250 ya. 250. Di bawah 250. Oke, ingat itu udah dicampur loh ya. Bukannya biodiesel disuruh 250. Nah, ini yang selalu nih kadang-kadang yang rapat pun selalu jadi kadang-kadang lupa diri. Nggak tahu yang spek mana yang dibicarakan ya. Iya, jadi kadang-kadang juga jadi nekennya sebenarnya jadi agak kasihan ya buat produsen biodieselnya, mereka ditekan seolah padahal saya mau ngingetin nih ya, pakai dong forum ini ya Bang Togar ya buat ngingetin bahwa yang diminta speknya itu adalah spek blended fuel loh blended fuel. Spek blended. Yes. Spesifikasi yang diminta adalah yang akan dipakai oleh konsumer. Ya, itu yang dipakai, bukan yang berasal dari produsen biodiesel. Yes. Nah, road test B20 waktu itu diadakan berapa lama ya? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Dan road test B30 itu ngambil rute Lemigas, Lembang. Jadi kita split ya. Ada yang ke arah Sumatera, ada yang ke arah Jawa. Itu B30. B40 rutenya akan sama. Cuma kita mulai lebih ekstrim katanya sih ya. Rencana kita nih di B40 ini kita akan mulai lebih ekstrim lagi. Jadi dari Dieng. Bukan, maksudnya di Dieng yang kita tempatkan pada waktu itu, saya juga nggak setuju sih, agak terlalu ramah kalau menurut saya. Kita mau lebih ekstrim lagi. Saya akan propose untuk being lebih ekstrim lagi. Artinya kita ke tempat yang lebih dalam lagi dari Dieng, yang lebih dingin lagi. Di mana dong? Jadi posisinya tetap di Dieng, tapi waktu itu kita terlalu depan. Okay. Jadi kita masih mencapai suhunya masih 15, saya masih pakai jaket ini masih oke itu. Harusnya saya mesti ke tempat yang lebih ekstrim lagi lah. Yang sering kita lihat Dieng bersalju itu. Beres ya. Beres gitu ya. Tapi apakah di sana ada fasilitas yang bisa dipakai? Karena itu kan sudah lebih di atas. Ditempatkan lah, diusahakan lah ya. Karena harus diusahakan lah ya. Berarti waktu itu Dieng itu mungkin harus naik 100 meter lagi ke atas. Ya, atau mungkin jangan taruh di dalam inilah ya, di dalam yang bertutup, berpergola atau apapun ya, taruh aja di pinggir jalan lah. Ya, di pinggir jalan menuju ke gunung, yang beneran terbuka gitu loh. Paling taruh satpam ya gitu untuk mengawasi gitu. Kalau itu di ini ada kayak pergolanya aja. Ada pergolanya tapi ya tetap aja itu kan bisa terbuka sih pergolanya, cuma just tudung aja begitu sih. Tapi ya itu tadi, tudung itu kan juga bisa nggak tahu berapa derajat menahan
Ya, makanya menurut saya sih mestinya kita lebih ekstrim lah ya, mainnya lebih ekstrim lagi lah sekarang gitu. Kurang ekstrim tuh kemarin ini ya, rasanya masih terlalu di yang depan ya. Mungkin karena ada fasilitasnya di sana. Karena kan kita mesti campur. Ya, itu tadi yang saya tanyakan, apakah ada fasilitasnya di Ya, atas jadi sana? kalau menurut saya mobilnya mah taruh aja di gunung atas lah. Ya, kalau misalnya labnya dan sebagainya ya nggak tetap di apa-apa, bawah tetap gitu. di bawah Pada saat gitu. mau starter atau apa, mau ngisi, Udah. kita naik Ya, sama-sama kita ke ya naik atas. Ya, ke gitu. atas gitu. Ya. Supaya lebih ekstrim lagi gitu. Karena waktu itu menurut saya 15 derajat sih nggak terlalu gigit ya rasanya ya. Nah, apalagi dengan B40 tuh akan diminta diturunkan lagi kan. Dan bukankah di Dieng itu juga ada musim-musim atau waktu-waktu tertentu yang lebih dingin daripada yang lain? Iya. Ya kan? Sebetul. Tapi kan kita ada schedule ya. Itu dia. Jadi kita nggak mungkin mencari schedule atau menunggu sampai schedule ketika Dieng ada es kan. Tapi at least kita cari misalnya di suhu yang masuk ke CFPP. Ya, jadi di biodiesel itu ada yang disebut dengan CFPP. Ya, jadi itu called filter plug. Ya, artinya terjadi pada saat suhu tertentu, persipitasi, ya bisa terjadi clogging pada filter. Betul. Nah. Jadi kalau dimintanya misalnya, kalau dulu kan dimintanya 18. Jadi menurut kita kalau kita taruh di 15 is fine. Ya dong, udah di bawah dari 18 kan. Nah, tapi kalau sekarang ini dimintanya misalnya akan turun ke 15 katakanlah, kita harus cari yang 12 10, gitu minimum 12 gitu ya, gitu, supaya kita bisa melewati dengan apa, besar hati dan dengan yakin 15 dapat, karena 12 sendiri juga sudah bisa gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi rutenya itu tetap dari Lemigas ya sampai ke Dieng atau di mana? Kalau nggak salah dari kantor menteri ya waktu itu ya. Iya, tapi yang hariannya. Kalau seremonialnya kan selalu ya dari kantor menteri lah gitu ya. B20 gitu juga, B30 gitu juga gitu ya. Tapi waktu apa setiap harinya itu kan yang saya kebetulan sangat follow waktu B20, tetapi waktu B30 udah road test lagi ya gitu. Dan sekarang juga hanya tidak involve langsung lah gitu ya. Di mana mulainya? Dulu kan Lemigas ya. Ya, dari Lemigas mungkin. Jadi Lemigas itu sampai ke Dieng dulu baru balik. Ya. Dan itu tiap hari. Ya. Jalan. Lemigas Dieng ada 1000 km. Nanti yang berikutnya ini nggak ada 1000 km. Yang berikutnya ini akan ada tempat persinggahan satunya lagi untuk mencampur di Cirebon. Oh, oke. Kebetulan ada fasilitas katanya di sana, jadi kita bisa gunakan di sana. Kemudian nyebar ya. Jadi mungkin beberapa kendaraan menuju ke Dieng, beberapa kendaraan tetap melalui tol. Jadi kita bagi memang. Nggak semua konvoi terus-menerus begitu. Iya. Kalau dulu kan agak konvoi semua kan. Berangkat sama, nyampe sama 500 kilo, 500 kilo. Kalau sekarang kita mau pecahin gitu loh. Jadi Cirebon kita gunakan, kemudian mungkin ada yang lewat tol karena kan sekarang udah ada jalur tol ya. Jadi bisa lewat tol, kemudian ada yang bisa lewat jalur biasa menuju ke Dieng. Lebih variatif pilihannya. Ya dulu waktu tahun berapa ya B20? B20 itu 2019. 15 bukan. 2019 itu B30 ya. 2016 ya, sesudah ada BPDP itu kan waktu itu ya. Dan karena kita udah tahu akan bisa disupport sama BPDPKS, maka dikenjot sampai B20. Kalau nggak ada BPDP nggak bisa road test. Bukan cuma nggak bisa road test, nggak bisa B30 juga gitu kan. B20 juga nggak bisa. Road test aja nggak bisa ya. Iya, road test aja nggak bisa. Apalagi B30. Iya. Dan dewa penyelamat kita lah ya. Dan stakeholder yang B20 dan B30 itu bakal sama dengan B40 atau ada lagi yang ikut? Yang baru, karena kan B30 saya tahu ada produsen dari China yang ikut, yang dari Amerika nggak jadi ikut ya. Tahun ini kayaknya yang B40 mereka kemarin ini waktu meeting terakhir tuh menyatakan pengen ikut.
Karena yang B20 mereka ikut, ya kan? B30 nggak ikut, B30, yang B40 ini katanya sih mau ikut. Karena ini sesuatu yang Luar out of biasa. extraordinary gitu ya, sampai ke Beyond the B40, limit. beyond the limit Yes. gitu ya. Harusnya seluruh ya mungkin yang mungkin mobilnya nggak ada di Indonesia pun juga mestinya datang kemari untuk ya mengirimkan mobilnya ke Indonesia untuk melakukan tes ini kan, misalnya mobil-mobil yang berasal dari Skandinavia misalnya kan. Itu ada kita undang nggak? Karena heavy equipment banyak yang dari Skandinavia loh. Itu ada undangan ke mereka atau terpikir ngundang mereka nggak ini? Jadi gini, kalau yang untuk seperti itu biasanya dikoordinasi oleh asosiasi masing-masing. Ya, jadi kayak misalnya Gaikindo mereka mengkoordinir untuk siapa saja yang akan ikut pesertanya, karena kan itu vehicle-nya mesti disiapkan kan, gitu. Dari trucks itu juga mereka mengkoordinir. Lalu nanti dari heavy equipment juga rencananya katanya ada yang mengkoordinir. Jadi kalau heavy equipment di mana? Enggak. Kalau heavy equipment itu kan kayak Komatsu, Mitsubishi apa gitu ya. Mereka akan mengkoordinir dalam bentuk kayak mendapatkan semacam campuran blended feel-nya, lalu mereka mencoba sendiri di tempatnya ya. Di tempat mereka. Soalnya gue mikir juga. Nggak bisa jalan lah. Jalannya gimana? Heavy equipment 1000 km ke Dieng gimana caranya? Berarti di tempat misalnya di daerah tambang Kalimantan atau di mana pun. Mungkin di miningnya ya. Mereka akan mencoba misalnya. Ada yang menawarin mining di ini nggak di apa? Freeport ya. Freeport sejauh ini masih nggak pakai blended ya. Oh, mereka nggak pakai blended karena takut akan suhu tadi. Yes. Yang saya tahu suhu di Freeport itu bisa sampai 2 degree ya katanya ya, dalam keadaan ekstrim ya. 8 derajat itu biasa, 10 udah sangat biasa. Jadi memang kalau pencampuran yang sangat tinggi seperti ini tidak memungkinkan ya untuk suhu yang dingin ya. Nah, tadi kan saya tanya ada berapa brand sih yang sudah menyatakan pesertanya masih hampir sama seperti yang kemarin yang B30 ya. Hanya tambahan kemarin ini kan karena kan kami belum mengerucut sampai ke teknis pelaksanaan nih. Jadi mengerucutnya sekarang kan masih gontok-gontokan soal spek nih ya. Jadi kembali lagi ngingetin itu spek yang diminta oleh user itu adalah blended fuel loh ya. Bapak Ibu, jadi jangan yang Bapak Ibu yang lagi bahas spek please ingat gitu ya. Jangan biodieselnya terus yang disuruh dimintanya water contentnya di bawah 250. Jadi biodiesel juga harus 250. Oh please, itu yang diminta adalah blended gitu loh ya. Terus kalau biodieselnya disuruh 250, tolong solarnya juga turun dong ya, jangan 400 gitu. Kalau 400 solar, gini, paling gampang itu kan adalah water content, karena itu cuman perbandingan kalkulasi matematik ya. Jadi kalau solarnya 400 kalikan 60% itu udah 240. Mana mungkin bisa 200? Kan lucu nih. Jadi biodiesel 0 pun kalau solarnya 400 itu udah 240. Nggak mungkin gitu. Jadi ini juga mesti turun. Nah, kalau road test ini pembiayaannya seperti apa? Ya tanya sama juragan nih. Enggak, yang selama ini ya kita ngomongnya yang B20. Yang saya tahu B20 itu B20 dan 30 untuk biodieselnya itu oleh Aprobi. Yes, jadi setiap kali kita gini, kebetulan kalau B20 saya waktu itu masih jadi bendaharanya di Aprobi ya, jadi jadi tahu berapa yang keluar. Jadi gini, biasanya setiap kali kita melakukan apapun ya, dalam hal ini selalu kita ya is good lah ya, semua orang memberikan kontribusi, memberikan komitmen, memberikan effort, jadi effort yang committed lah ya. Jadi semua stakeholder itu terlibat. Biasanya fuel itu disediakan oleh Aprobi. Fuelnya ya, lalu sosialisasi dan sebagainya Aprobi juga pasti ikut di dalamnya untuk memberikan campaign. Karena setelah road test itu kan masih ada sosialisasi kita datang ke university, datang ke
publik lah ya, boleh dikatakan ya, datang ke sosial, ke pesantren, kemanapun untuk menjelaskan ya perjalanan panjang yang telah kami lalui seperti apa, kemudian plus minusnya seperti apa ya, supaya itu berita tersebut kemudian bisa spread lah ya. Itu juga bagian dari kami harus memberikan edukasi kepada masyarakat kalau menurut saya ya, supaya persepsinya menjadi tidak wrong perception gitu loh ya. Lalu dari sisi kendaraan itu disupport oleh Gaikindo, jadi oleh produsen ya. Mereka menyediakan kendaraan, driver, teknisi, lalu standby, spare part dan everything itu semua dihandle oleh mereka ya. Kemudian dari sisi lainnya tentu BPDP yang paling memegang peran ya, mendanai memberikan support dalam bentuk lainnya ya, di luar dari hal tersebut, karena tes dan sebagainya kan very costly ya, kita melakukan tes saja udah ratusan ya, kalau kayak begini kan. Ya, apakah itu tes lab atau nanti ya yang pasti uang jalan, uang ini dan segala macam gitu. Research juga ya dilakukan, itu juga semua kan BPDP ya, yang harus membiayai ya research, baik itu technical maupun economical. Kan selain itu kan masih ada economic issue yang harus kita bahas kan. Nggak cuma sekedar mobil bisa jalan aja gitu ya. Yes. Ya kan? Jadi kalau kita campaign misalnya atau kita launch bahwa kita starting Indonesia proudly present B40 gitu, itu adalah statement yang keluar di atas panggung gitu, in the show ya. Ketika Pak Menteri menggunting pita itu is a show. Before sebelum pita itu bisa digunting, itu ada ratusan orang yang terlibat di dalamnya untuk memikirkan tersebut. Ada Profesor Tatang, ada Pak Tirto ya, Pak Iman. Jadi para ahli-ahli biodiesel, ahli-ahli biofuel ya, yang reputasinya udah banget lah ya, mereka sangat ahli dan yang terus-menerus intens ikut dalam rapat pembahasan. Ya, nah dan kita kan di media atau beberapa belakangan ini kan sebenarnya bukan beberapa belakangan, mulai dari tahun lalu sebenarnya sudah mau dilakukan road test. Ya, dari tahun lalu kalau nggak salah sudah kita dengar akan melakukan. Ini kira-kira rencananya on the pipeline-nya kapan kemungkinan akan dilakukan road test? Gini. Ya ini serba susah karena ini ada pandemi sih ya. Kalau nggak lagi pandemi sih sebenarnya kita rencana Januari udah mulai ya road test ini. Tapi ya ketika awal-awal Januari kita dikagetkan dengan Omicron. Ya, so agak terputus juga. Sekarang Omigor 14 loh. Ada Omigor 14. Minyak goreng 14.000. Iya. Oke, Omicron. Yang katanya belum ada di pasar ya. Oke, jadi Pak Dirjen sih yang saya baca di news, Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa rencana juga Februari ya mungkin ya. Jadi tapi sejauh yang sekarang saya tahu ini mengenai spesifikasi teknisnya belum terbentuk nih. Ya, belum terbentuk. Masih gontok-gontok. Sebenarnya kalau hari ini pada dengerin saya punya podcast, dengerin. Itu besok itu tuh kita udah bisa dapat spek tuh ya. Iya, karena kan yang diminta adalah blendednya. Itu yang dibahas biodieselnya terus gitu. Yang ditekan biodieselnya terus waternya mesti 200 ya. Mas, Mbak please deh gitu. Mbak please deh, yang diminta 200 itu atau 235 itu tuh bukan biodiesel loh, itu blended yang loh. nyampe di SPBU. Iya, yang nyampe di SPBU gitu. Solarnya kalau 400 ya nggak bakal. 60%-nya udah 240 kan, betul nggak? Jadi ya kalau makanya kembali lagi Bang Togar, kalau hari ini pada dengerin beres kita langsung Februari juga udah bisa jalan ya. Rencana sih mungkin. Tapi yang lain udah siap dong ya, dari Gaikindonya atau dari Pertaminanya. Begitu kira-kira dari let's say sepakat ya water content gitu ya hari ini gitu ya. Bisa jalan itu mungkin dalam sebulan 2 minggu.
sesudah kesepakatan water content ini? Kalau dari vehicle saya rasa mereka sih mestinya siap ya dari vehicle karena ini kan kita udah rapat ini sejak Agustus tahun lalu kalau saya nggak salah ingat. Jadi rasanya udah setengah tahun ya, dan mestinya udah pada tahu lah ya mestinya. Tergantung juragan kapan ngeluarin dana. Oke. Fuel ada pasti ya. Ada. Dari teman-teman Aprobi itu produsen pasti bisa menyediakan dan kan produksi kita berapa juta ton loh gitu kan. Jadi mestinya sih B30 nggak masalah untuk biodieselnya sendiri nggak masalah. Kalau nanti mau dicampur dengan DPMI, mestinya kalau untuk road test saja menurut saya cukup lah. Volumenya kan cuman berapa ya 5% atau 10% ya. Ada juga ini green diesel ikut berperan. Green diesel sih bilangnya begini, green diesel malah udah coba duluan. Mereka sudah mencoba duluan road test sendiri dengan pencampuran B30 plus 10% HVO. Itu udah jalan sendiri duluan sepanjang Sumatera waktu itu yang saya tahu ya. Jadi dan hasilnya very good kan. Jadi mereka rasanya sih nggak akan ada butuh waktu. Kita butuh waktu ya buat persiapan lah gitu. Ya. Begitu speknya bisa inilah ya kalau menurut saya. Nah, begitu speknya bisa terbentuk atau komposisinya. Ntar kalau podcast ini air, mestinya langsung. Supaya rapatnya juga kasihan kan ya, dari Agustus loh kita rapat, setiap kali rapat jadinya yang dituding adalah biodieselnya, terus water contentnya, terus gitu ya, jadi nggak kelar-kelar ya. Nggak, waktu itu kan kita juga nunggu ya dari pihak end user, selalu saya minta, oke gini deh, ini kan anyway kan akan dipakai oleh someone, ya kan, which is yang paling ngerti mobil kan adalah mereka, ya kan. Jadi kami juga nggak terlalu ngerti mesinnya mobil, jadi tolong deh kasih kita speknya. Nah itu kita baru terima pertengahan Januari. Ya, just recently, jadi baru seminggu. Terus kita langsung respon tuh gitu. Oh kita meeting ya gitu. Jadi menurut saya abis ini akan agak intensif meetingnya dan kembali lagi kalau pada dengerin podcast hari ini mestinya kita solve. Mudah-mudahan Pak Dirjen dengerin, please Pak Dirjen. Itu bukan biodiesel loh Pak, itu blended Pak. Terima kasih Bu Lucia. Ini boleh di-cut nggak nih ya? Enggak, saya juga akan sampaikan ke Pak Dirjen. Yang bagian ini tolong di-cut aja deh gitu, please deh. Gitu. Terima kasih Bu Lucia. Teman-teman yang nonton barusan ya, kita mendengarkan apa itu road test gitu ya. Jadi sebelum yang sekarang kita B30 ada di pasaran itu, sebelum itu ada, itu banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dan testing mulai dari lab sampai dengan testing on the road ya, menggunakan campuran B30 itu sepanjang 50.000 kilometer ya. Jadi B30 itu sudah kita katakan safe karena sudah dilakukan road test tadi. Nah, yang akan dilakukan adalah road test B40 dalam waktu dekat. Dan tadi sudah dikatakan Bu Lucia, semoga sesudah ada podcast ini, apakah sesudah atau sebelum podcast ini, argumentasi mengenai spesifikasi untuk B40 itu sudah selesai. Jadi either apakah Bapak Ibu teman-teman semua sudah oke dengan podcast spesifikasi waktu pada saat podcast ini tayang, atau sesudah podcast ini tayang seharusnya semuanya sudah beres. Right, terima kasih Bu Lucia, terima kasih informasinya. Ya, dan sampai jumpa untuk episode mendatang. Semoga pastinya akan ada hal-hal menarik lagi yang akan kita bicarakan di dalam dunia perkelapa sawitan di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, salam. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara.
Saya ingin berbicara dengan mereka, berbicara dan mendengar cerita yang benar, bertanya sampai membuka fakta baru, karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.